Bismillahirrahmanirrahim. Jual bensin botolan. Dia tulis bensin murni, padahal dia campur minyak tanah. Begitu dikomplain, protes sama pembelinya, kenapa kau tulis bensin murni, nah kau campur minyak tanah? Apa dia bilang? Kan istriku namanya Murni, jadi ku tulislah bensin murni. Ayo, nipu pembeli haram. Dagang sarung, berapa harganya sarungnya bu? 50.000 aja pak. Mahal betul. Itu aja modal saya kasih pak. Sama-sama kita orang Bintan, jadi saya kasih modal, padahal sudah ada untung 10.000. Kapan dia bilang modal pada sada untung, maka itu haram. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Mana riba? Nipu pembeli. Contoh lagi ya, contoh. Ada caleg datang. Ada caleg di sini? Ada? Yang mana? Yang mana caleg? Oh, ada di depan ibu. Oh, ini ya. Oh, Pak Ansar caleg. Oh, saya baru tahu Pak. Oh, caleg. Saya kira karena bupati dulu. Oh, pernah jadi bupati. Berapa periode, Bu? Oh, Pak Ansar Ahmad caleg. Oh, saya baru tahu. Mohon maaf Pak ya. Oh, ya. Nah, datang caleg. Berapa suara? Emang berapa satu suara? 300.000. Nah, diambil 300.000 uang dari caleg. Makan. Tiba-tiba kena serangan jantung. Puh! Mati kafir. Kenapa? Ada uang sogo dalam perutnya. Majelis taklim sekarang sudah pintar juga money politik. Majelis taklim sekarang sudah pandai juga politik praktis. Datang caleg, berapa suara ibu majelis taklim? Alhamdulillah Pak 300. Tapi gampang saya arahkan Pak. Gampang Pak 300 ini. Tapi kami butuh seragam Pak. Ada begitu di sini? Wane piro. Nggak boleh bu. Tahu ndak bahayanya makan uang sogo? Yang disogok dan disogok asariku pisarrusari, bersekutu dengan jahat pula hukumnya. Maka ibu-ibu jangan terima sogok ya. Nyogok itu penyebabnya lah kita bisa mati dalam keadaan kafir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Contoh lagi, jangan marah. Contoh. Duda. Ada duda di sini? Ada di sini Pak. Duda umur 65 tahun. Mau menikah, dilarang sama anaknya. Apalagi bapak menikah, umur sudah tua, bikin malu kami anaknya sudah tua menikah lagi. Bapak udah usah menikah, kami masih bisa ngurus makannya bapak, kami bisa cuci, kami bisa masak. Ngapain lagi bapak menikah, sudah tua. Oh ibu-ibu, dengar ini yang suka larang bapaknya menikah. Laki-laki memang bisa pensiun umurnya, laki-laki bisa memang tua umurnya, tapi jenis kelaminnya laki-laki tidak pernah pensiun. Maka jangan dilarang kalau dia sudah duda. Nah, tiba-tiba karena dia suka nonton film porno di HP-nya, dia pergi ke kota, berzina, makan obat kuat 2 biji. Pas dia sudah makan obat kuat, overdosis, mati di atas perut, mati kafir. Auzubillah min dzalik. Makanya salah satu yang diajarkan, ibu-ibu majelis taklim pasti sudah tahu doanya nih. Ada yang tahu doanya? Ada yang tahu? Itu di buku tahlilan, di belakang itu kan ada judul buku, judul doa selamat. Ada ibu? Ada? Ada yang hafal doanya? Ada doanya begini, taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Kalau itu sudah dikabulkan,
Ini ibu-ibu ini yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ya sudahlah, doa itu, nggak usah lagi ibu minta ruko. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa beli ruko. Ngapain ibu sudah tua? Lebih minta, ya Allah, ataubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum mati, dirahmati ketika dicabut nyawanya, dan diampuni setelah mati. Itu ibu-ibu banyak baca. Ya, ibu-ibu ini yang saya lihat ini sudah berapa umur sakaratil maut ini. Udahlah baca lah itu. Baca itu. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, supaya kita tidak mati dalam keadaan kafir, hindari uang-uang money politik di pemilu ini. Kalau ada yang datang, paslonnya, tim suksesnya caleg ini, tim suksesnya capres ini, dia datang bawa sembako, dia bawa datang baju kaos, dia bawa datang amplop, rekam, viralkan supaya ditangkap, karena itu merusak negara Republik Indonesia. Bisa ibu? Bisa? Loh kok kecil suaranya ini bu? Bisa? Betul? 500.000 bisa? Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah ala ala Masya Allah. Memang kalau perempuan suaranya merdu, syahdu. Coba kita dengar bapak-bapak, ibu-ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak salam. Ibu-ibu diam ya, kita dengar ini pak. Ayo pak, jangan mempermalukan saya pak ya. Ayo pak, coba pak. Bab ibu diam, kita dengar ini. Ayo pak, jangan mempermalukan saya pak. Ayo. Salah. Love it. Bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Ansar Ahmad beserta Ibu Dewi Kumalasari yang mengundang saya datang ke tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu saya di kampung ibu umurnya 84 tahun. Bahasa Indonesia tidak lancar, menulis cuma pakai bahasa daerah, kagak ngangka yang bahasa Bugis, bahasa Indonesia tidak bisa. Tapi saya lihat ibu saya itu 14 anaknya, saya anak ke-13. Besok-besok kalau ibu ke Sulawesi melihat orang ceramah mirip-mirip saya, itu kalau bukan kakak saya, adik saya. Bahkan itu kakak saya biasa ganti saya ceramah, orang tidak tahu bukan Dasat Latif. Nanti dia bilang saya bukan Dasat, saya kakaknya. Oh, pantas lebih besar dilihat. Nah, ibu saya lihat di kampung, kalau ada tamunya mau datang, segera spraynya diganti. Ya toh? Kemudian hordennya dia cuci. Menu makanannya lain dari biasa. Dia pergi pasar khusus untuk apa? Menjemput tamunya yang mau datang. Bahkan dia bilang sama cucu-cucunya, besok akan ada tamu, jangan berpakaian kotor nak ya. Kalau ada tamu kau bersih-bersih. Masya Allah. Dan memang begitulah orang Islam dalam memuliakan tamunya. Ya? Nah, kita orang Islam, insya Allah sebentar lagi akan kedatangan tamu. Siapa tamu kita? Bukan Prabowo, bukan Jokowi, bukan gubernur, tapi siapa tamu kemuliaan kita adalah Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Akan datang tamu kebesaran kita bulan suci Ramadan.
Maka Rasulullah memberikan kabar gembira, man shoma ramadana imanan wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Maka kali ini menyambut bulan suci Ramadan, saya kasih oleh-oleh buat ibu bawa pulang. Amalkan selama Ramadan. Kalau perlu mulai besok diamalkan. Insya Allah ibu menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, maka balasannya Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Apa oleh-olehnya? Mari kita dengar. Tetapi sebelum kita dengar, handphone disimpan dulu. Orang sudah ceramah. Simpan dulu. Simpan dulu. Saya tidak suka kalau lagi ceramah. Setan itu HP-nya. Mengganggu konsentrasi. Ada setan tidak di tengah-tengah kita? Itulah handphone. Padahal dalam hatinya, kau lihat nih HP baru. Simpan dulu. Mereka yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya berdoa di masjid penuh kasih sayang ini, Allah kabulkan ya Allah. Mudah-mudahan yang pegang HP-nya suaminya kawin lagi. Apa? Masih mau? Simpan itu HP. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita selain handphone, apalagi tuh kotak-kotak kue, setan itu. Sudah dikasih satu dia bilang belum, disimpan di bawah pahanya. Sudah dikasih, penasaran apa isinya. Sudah dia lihat masih setan itu masuk, cobain dong, cobain, enak ndak, sudah begitu dia coba enak, langsung dia sembunyi. Saya belum. Ayo dengar dulu ceramah ibu ya, insya Allah manfaat. Oleh-oleh kita hari ini, satu, mulai besok tiada hari tanpa wudhu. Kenapa banyak perempuan tidak sholat ketika pergi pengantin? Kenapa ibu? Kenapa kira-kira ibu? Karena malas wudhu. Mukanya dikira tembok, coklat, biru, abu-abu, kuning, krem. Ada lagi model baru bu, dia kasih lebih sedikit di sini matanya. Ada lagi tuh kayak gitu. Ada juga yang dikasih putih-putih di pinggir kayak belek. Ini ada saya lihat itu ibu lebih lagi di sini. Saya tanya kenapa lagi dikasih lebih, dia bilang Ustaz supaya seperti artis Korea. Artis Korea sudah 60 tahun umurnya, pret. Ayo. Akhirnya terlalu banyaklah dia punya hiasan. Apa ibu mulia dengan banyaknya hiasan di muka? Tidak. Malah orang senang. Istri bupati, anggota DPR, orang kaya, bangsawan, pakaiannya sekedarnya saja. Orang lewat, dia lewat, orang bilang, bangsawan itu, pejabat itu suaminya. Sederhana betul ya penampilannya. Bagus tuh ibu. Tuh, orang senang. Ini kaya tidak, terkenal tidak. Lewat, Masya Allah kayak gorila. Ada begitu di sini? Ada. Kalau masih ada, maka majelis taklimnya perlu lagi ditingkatkan keimanannya. Ini kalau pengantin banyak betul ibu-ibu palsu. Bibirnya merah palsu, pipinya biru palsu, matanya panjang alisnya palsu, bulu matanya panjang palsu, pantatnya gabus. Apa itu yang membuat ibu mulia? Apa itu yang membuat ibu mulia? Wah, alisnya dicukur tipis, begitu disenggol, dia lagi cukur, disenggol tangannya sama anaknya. Wih, tinggi sebelah, lain sebelah. Kasih saya air, tidak sempat, buru-buru. Airnya apa? Tidak pergi ambil, lidahnya dia kasih keluar. Ada? Ibu ketawa membayangkan diri sendiri. Ayo, apa itu yang mulia? Tidak. Apalagi penyebab ibu-ibu banyak tidak sholat ketika ada pengantin. Jilbab. Pakai jilbab, majelis taklim, sudah haji, tapi tidak sholat gara-gara jilbab. Kenapa? Jilbabnya jilbab sakaratil maut. Pernah lihat jilbab sakaratil maut? Talinya 2 meter. Ada khusus tali, dia ikat di lehernya. Ada kembang-kembangnya di sini. Nah, susah lah goyang lehernya.
beleng-beleng. Coba, jilbabnya 3 warna, kuning, biru, abu-abu. Dikasih mirin lagi sedikit. 14 pentulnya, 17 cepit-cepitnya. Ada kayak pohon di belakangnya. Saya ini Bu sudah keliling-keliling ceramah. Nah, di Timur Tengah jilbabnya ibu-ibu gampang. Malaysia, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Brunei, itu gampang jilbabnya mereka. Sekitiga saja kasih peniti, selesai. Masuk di Indonesia, la haula wala quwwata illa billah. Kudungnya susah dipakai. Ginilah dia pakai lah ini, benar sekali. Dia pakai roknya ini sempit, akhirnya jalannya begini. Pret. Ayo, katanya majelis taklim, katanya ikut pengajian tiap bulan, kok akhlaknya masih seperti ini? Jangan ya Bu. Nah, gara-gara malas wudu, maka banyak perempuan tidak sholat. Bagaimana solusinya Ustadz? Ibu wudu dulu, baru dandan, baru pakaian. Sudah itu tahan kentut. Biar ibu sudah Astagfirullah. Biar ibu sudah wudu, dandan, kentut, batal. Ada yang bilang, enggak Ustadz, sedikit aja keluar. Enggak habis kok Ustadz, biar sedikit, batal. Nah, ibu-ibu mulai besok mau kemana saja wudu. Mau pergi pasar wudu, mau pergi antar cucu sekolah wudu, mau jemput anaknya sekolah wudu, mau pergi pengajian wudu, mau pergi pengantin wudu, bahkan mau pergi gosip sekalipun wudu dulu. Nah sekarang Ustadz, orang kalau selalu ada wudunya, setiap saat ada wudunya, apa keistimewaannya? Apa kelebihannya? Dengar baik-baik Bu. 1, orang yang selalu ada wudunya dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dicintai oleh Allah. Orang yang selalu ada wudunya dicintai oleh Allah. Kalau orang dicintai Allah, apapun dia minta pasti dikasih. Dengar Ibu, kalau Allah telah cinta sama ibu-ibu, apapun yang ibu minta pasti dikasih. Ya Allah, jadikan anakku soleh dan soleha, kabulkan. Ya Allah, pelihara keturunanku, perbaiki agamanya, dikabulkan. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya bisa umroh dengan isimu, dikasih. Ya Allah, sembuhkan penyakitku, dikabulkan. Kenapa? Sudah dicintai Allah. Kalau Allah sudah cinta sama ibu, kecil itu punya kesehatan. Contoh, ada anak muda lagi jatuh cinta sama cewek. Pacar baru, ceweknya mata duitan. Dia bilang ceweknya, bang, betul kau sayang saya? Betul lah Dinda. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Coba, benar saya sayang sama kamu Dinda. Kata pacarnya yang cewek, kalau abang betul sayang sama saya, tolong beliin saya pulsa yang 200. Nggak ada duitnya sang cowok. Terpaksa dia pinjam sama temannya. Mas bro, pinjam dulu duitmu 200. Bulan depan aku bayar kau 300. Daripada diputuskan secintaku, oke lah 200 ganti 300. Untuk apa? Menyenangkan hati yang dicintai. Berapa banyak bapak-bapak masuk penjara gara-gara selera istrinya yang dipenuhi. Berapa banyak bapak banyak utangnya di koperasi gara-gara banyak cicilannya istrinya. Untuk apa? Menyenangkan hati sang istri. Begitu juga Allah. Kalau Allah telah cinta sama ibu, apapun ibu minta dikasih. Kalaupun tidak dikasih, percaya apa yang ibu minta tidak baik buat ibu. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini suamiku terpilih jadi anggota DPR. Sudah sosialisasi, sudah pasang baleho, sudah datang-datang bersilaturahmi, tidak terpilih. Hakul yakin anggota DPR tidak baik buat suami kita. Saya sering rasakan. 2013 kemarin saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon. Orang bilang, Ustadz kalah. Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya.
Ini namanya sangka baik. Sangka baik.